Sebab dengan polar penulisan maksudnya apa? Polar kutub atau apa? Oh, maksud lu pola? Ya Allah. Lama-lama orang Maledes nanti jadinya bukan makan nasi, tapi makan nation. Kalau sudah kadaluarsa menjadi nation bastion. Nasi basi maksudnya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membaca dan memberikan jawaban atas beberapa komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang seringkali ajaib itu. Komentar pertama dari Kultivator Online, dan ini sangat epik ya. Kenapa saya mengatakan sangat epik? Karena komentar ini dituliskan oleh warganet Indonesia, kemudian dijawab oleh warganet Maledes, dan sangat epiknya adalah di mana ternyata AQ 15 ringgit itu memang nyata, men. Saya bacakan komentar dari Kultivator Online. Saya ingin membantu beberapa pertanyaan yang sering Mas tanyakan, seperti 1. Otentiknya dari mana? Yang kedua, mengapa ada kosakata Jawa di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Yang ketiga, mengapa kosakata yang telah dimasukkan sejak lama berubah menjadi kosakata natif? Nak tahu jawabannya sederhana saja. Dalam perlembagaan kami, Melayu ialah beragama Islam, mengamalkan budaya Melayu dan berbahasa Melayu. Maka baik itu Jawakah, Bugiskah, Banjarkah, atau suku-suku apa saja di Indonesia, semua ialah Melayu. Oleh karena itu, semua kosakatanya orisinil Melayu, layak dimasukkan ke dalam kamus dewan yang mana merupakan kamus bahasa Melayu itu sendiri. Dan sudah tentu kosakata itu dapat dianggap natif bila-bila saja. Lantas masalahnya apa? Kira-kira begitulah jawabannya. Adapun mengapa dalam Kamus Dewan edisi keempat disebutkan sebagai rujukan bagi Indonesia dan kosakata Indonesia dilabeli sebagai IB, Indonesia Belanda, semata-mata sebagai propaganda untuk mengecilkan bahasa Indonesia dan sudah kehabisan akal untuk mensiasatinya. Kesimpulannya, mereka sedang berupaya memelayukan Indonesia dengan memelayukan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, ethnic cleansing atau mungkin etnosida ya. Demi mencapai tujuan mereka mewujudkan Melayu Mahawangsa. Dengan begitu semua kekayaan intelektual budaya Indonesia menjadi milik mereka sebagai pendiri dan penguasa Melayu Mahawangsa. Ketika saya membaca ini, saya itu sebenarnya ketawa ngakak-ngakak. Kenapa? Saya tahu ini yang menulis orang Indonesia, dan ini adalah sebuah satir gitu ya. Apa yang terjadi teman-teman? Komentar dari Kultivator Online ini dibalas oleh warganet Maledes. Mari kita baca apa tulisannya. Terima kasih Pak, menjawab secara ilmiah. Komentar sebegini yang diperlukan. Samada benar atau salah bukan membuat komentar mengikut narasi atau perasaan. Sebab dengan polar penulisan maksudnya apa? Polar kutub atau apa? Oh, maksud lu pola? Ya Allah. Sebab dengan polar penulisan atau konten tersebut menunjukkan budaya tahap IQ seseorang. Kita boleh kritik, tapi bukan menghina. Dan kritik hendaklah data yang divalidasi, bukannya hoax. Yang terpedaya siapa?
Oleh itu, awas setiap konten kreator yang Anda follow. Adakah Anda sepertinya? Dan yang penting, apabila engagement tinggi, siapa kaya? Sudah pasti si konten kreator yang miskin followernya, dahlah miskin uang, malah miskin otaknya. Maaf terpaksa berkata sebegini sebab banyak hoax dari reality. Ayo Indo, mari maju bersama. Kenapa saya ketawa teman-teman? Karena warganet Maledes ini nggak ngerti maksud gaya bahasa satir itu apa. Dibalas oleh Mas Kultivator Online ini. Sepertinya Anda salah memahami apa yang saya sampaikan. Ini bukan jawaban ilmiah, ini logika sederhana yang tidak butuh kajian ilmiah untuk memahami mengapa pembukaan Kamus Dewan kalian sangat kontradiktif antara edisi pertama hingga yang terbaru. Tidak perlu menjadi Melayu, tidak perlu menjadi Muslim untuk melihat kontradiktif tersebut. Cukup menjadi jujur dalam berlogika. Oh my God. Kayaknya warganet Maledes ini kena jebakan Batman deh. Dari dimensi maritim. Ketidakkonsistenan penggunaan imbuhan dan serapan Maledes emang udah sampai level makrifat, bahkan hakikat, Pak D. Harusnya kosakata lama di sana ikut English. Contohnya di Kamus Dewan edisi keempat yang terkutuk itu. Ada kata aksi, bukan action atau action. Ini kan bukan kosakata baru yang sedari British dan Belanda belum sampai di Nusantara ini. Kosakata ini sudah wujud. Mereka juga menyerap kata permit, tapi juga menyerap kata permisi dan bukan permission. Lama-lama orang Maledes nanti jadinya bukan makan nasi, tapi makan nation. Kalau sudah kadaluarsa menjadi nation bastion. Nasi basi maksudnya. Dari Mas Anwari Edward, jangankan tempe yang tidak diketahui oleh mereka dari mana asalnya tempe. Orang Maledes sendiri tidak tahu dari mana nenek moyang mereka. Dari warganet Maledes, dunia membangun dengan segala macam teknologi dan informasi. Warga Indonesia yang satu ini masih sibuk dengan tempe. Nggak heran Indonesia itu nomor 1 di dunia. Ini maksudnya, dia ingin membungkam mulut saya agar jangan berbicara tentang bahasa. Suka-suka gua lah. Gua ngomongin kamus bahasa gua dan kamus bahasa lu. Lu ada masalah gitu ya? Tapi yang lucu nih, dibalas dari John Slebo. Saya jujur dikaget ya, lihat foto profilnya ini. Karena foto profilnya itu salah satu profesor yang terkenal di Maledes itu. Yang mengatakan Siti Khadijah itu dari alam Melayu. Zaman dah modern, Maledes masih nak curi bahasa. Apa benda nih weh? Dari Mas Bejo Paijo. Beda cowok, tempe dan tempe. Apalagi jika ditambah huruf K. Cari sendiri perbedaannya di Google. Dari Ucuha. Zaman udah 2025 di Maledes masih bahas perkauman. Dari Ayu Ting Ting, oke you, zaman teknologi nih, berita aja masih dibatasin, nggak tahu dunia luar dong, cuak. Nah ini dari warganet Maledes, namanya aja asem. Tempe itu Indodes, hari-hari ratib Malaysia des. Ini nak kasih analogi yang terpercit ke Mukohang. Tempe di Maledes enak kok, jadi pilihan orang asing terutama Bang Bangla, pembeksot. Tempe orang tempatan, pusing gua. Ya udahlah, untuk sementara kita lihat aja video berikut ini ya. Mengapa cewek Melayu Maledes suka dengan Abang Bangla? Silahkan kita tonton bersama. Jom saya bagi tahu kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh. Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka.
Yang pertama, Bangladesh, seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur, diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Yalah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah, kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju. Sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Bagi korang macam mana? Ada tak side-side negatif yang korang tahu? Boleh komen kat bawah tak? Gimana? Asik kan? Jadi sudah tahu kan kenapa cewek Bangladesh suka dengan abang Bangla? Gimana Asem? Lu udah manis sekarang? Dari kampung Terasik, yang mak kau falling in love sama abang Bangla, apa kabarnya? Senangnya ya, sebentar lagi dapat adik tiri Bangla, Teman-teman, ini obat awet muda banget. Dari Mas Nasrullah Husnan. Ketidakfahaman warga Bangladesh terhadap kalimat dalam bahasa mereka sendiri jelas terlihat dalam video ini. Kebetulan saya kenal dengan salah satu cucu Bapak WJS Purwadarminta yang masih hidup sampai saat ini. Hubungi saja sang cucu ini. Terkait bahasa, lebih baik warganet Bangladesh memilih salah satu dari 3 kemungkinan ini. 1. Menerima banyak bahasa sebagai bahasa negara seperti yang dilakukan negara Belgia, Kanada, dengan menerima 3 bahasa, Melayu, Cina, dan Tamil sebagai bahasa resmi komunikasi sesuai dengan banyak macam kaumnya. Kedua, menerima bahasa Inggris yang bisa dinamakan Malaysian English. Yang ketiga, menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain itu, buat kamus bahasa Melayu Malaysia yang nantinya dapat dibandingkan dengan kamus bahasa Melayu Riau. Yang jelas mereka nggak mungkin memasukkan kosakata dari Cina, bahasa Cina ataupun bahasa India. Itu tidak mungkin. Karena kalau mereka memasukkan itu, mana hak istimewanya, superioritasnya tipe M itu hilang. Pilihan pertama itu sepertinya tidak mungkin. Pilihan kedua juga tidak mungkin karena di konstitusinya mengatakan bahwa bahasa kebangsaan mereka itu bahasa Melayu. Jadi tidak mungkin mereka menerima bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka. Itu tidak mungkin. Nah, yang ketiga itu mungkin, tapi dengan catatan diubah. Jadi bukan bahasa Indonesia, tapi menjadi bahasa Melayu standar. Gitu. Dari Y. Glitzer. Saya rasa kamus mereka ini semakin kesini semakin mirip kamus Indonesia Malaysia daripada kamus bahasa Malaysia. Betul. Dari warganet Bangladesh. Asek nak momok soal bahasa macam dia pandai sangat bahasa kamu tak laku. Gile, habis napas gua. Nggak ada titik, nggak ada koma ini tulisannya. Dibalas oleh Mas Bejo Paijo. Ngomong apa toh? Bahasa Mars apa Zimbabwe? Ini ngomong apa sih? Bahasa planet Mars atau Zimbabwe? Dari Mas Hadi Sepuh, ngomong apa lo? Dari Mas Anom Purboyo, tangile, dangadus, macak, dolan. Bangun nak, maksudnya anak laki-laki, cepat mandi, berdandan, ayo pergi jalan-jalan sana. Dari Mbak Teresia Natalia. Lah, kalau membuli warna kulit kayaknya Bangladesh tipe M AQ 15 ringgit ini yang paling bakal banyak dibully dong. Soalnya jarang yang putih-putih, rata-rata Maghrib.
Gue pribadi, meski kulit gue terang, tapi gue suka sama warna kulit yang rada gelap karena cenderung eksotis. Enggak, Mbak. Mereka merasa kulit mereka putih, makanya mereka bisa membuli orang yang kulitnya Maghrib. Padahal kulit mereka Maghrib. Dari Mbak Maharani, tempe asli dari Malaysia. Tempe itu yang menciptakan, yang kalian bilang hama Jawa itu. Piye, pinter toh leluhurku. Nah, ini agak serius nih ngomongnya ya. Agak serius, tapi saya baca setengah aja udah ketawa-ketawa gitu. Buta sejarah sebelum dipecah belah penjajah Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis, warga di Nusantara ini bebas berhijrah kemana saja di mana banyak kerajaan besar dan kecil wujud ketika itu. Gile loh, nggak ada komanya nulis. Kesilapan besar, wah kesilapan besar ya, banyak wilayah di Indonesia sejak 1945 ialah membiarkan Jawa bertindak sebagai Belanda baru. Kesilapan besar adalah kamu menerima kembali British pada tahun 1945 dan kamu rayakan itu sebagai penyelamat kamu dari penjajahan Jepang. Itu kesilapan besar warga negaramu. Ya, udah males gue baca panjang-panjang, sesak napas gue. Dari Mas Beni Novendra. Sesungguhnya dia, maksudnya dia itu Allah, tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, serta takabur, sombong. Hadis riwayat Bukhari 4918, hadis riwayat Muslim 2853. Kalau di Maledes ini bukan hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim nih, ditulisnya hadis hikayat Bukhari dan hadis hikayat Muslim. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, hikayat itu sama levelnya, sama tingkatnya dengan riwayat. Tidak akan masuk surga seseorang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim 91. Sekali lagi kalau di Maledes ini menjadi hadis hikayat Muslim 91. Sombong itu menolak kebenaran dengan takabur dan memandang remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim 275. Buat Dek Maledes yang suka bawa-bawa agama serta menolak kebenaran, hati-hati. Atau memang selama ini mereka tak paham jika menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu termasuk kesombongan. Ditampar fakta, tapi tetap menolak. Enggak, Mas. Mereka merasa Islamnya lebih baik ketimbang Indonesia kok. Apa kabar itu pajak judi kasino? Halal ya? Dari Mas Abdul Rahman. Akhirnya bisa tidur setelah sekian waktu penasaran karena sering baca komen ada ribuan kosakata bahasa Indonesia yang dirampok oleh bangsa kecil Maledes yang Malaysia. Setelah dipaparkan oleh saya dari sumber Kamus Dewan Bahasa Pustaka, apalagi dari kamus pertama di mana ditulis bahwa Kamus Bahasa Malaysia mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Bapak W.J.S. Purwadarminta, jadi sebenarnya bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa rampok rujak. Sebagai contoh, bahasa Melayu Riau tiap hari itu 100% bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia setiap hari 85% bahasa Melayu Riau Indonesia. Bahasa Maledes saban hari 50% bahasa Jawa Indonesia, 50% bahasa Melayu Riau Indonesia. Bahasa Jawa saban dino 100% bahasa Jawa Indonesia. Karena di Maledes mengatakan saban hari umum gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Dari Adila Cinta Indonesia. Kalau terus-terusan begini bisa-bisa stand up komedi nggak laku. Ada tetangga yang maha lucu. Dari Mas Hikmat Suryawan. Kemon kita komen. Untuk pengetahuan warga tipe M Maledes.
Materi pembelajaran bahasa Indonesia itu ada namanya tata bunyi, fonologi, tata bentukan, morfologi, tata kalimat, sintaksis, semantik, makna kata, sejarah bahasa Indonesia, sejarah dan perkembangan kesusastraan peribahasa. Diajarkan sejak tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Pertengahan tahun 1980-an di kampus saya, IKIP, masih ada beberapa mahasiswa dari Malaides mengambil jurusan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak di jurusan matematika dan biologi. Terkait dengan komentar dari tipe M untuk kanal ini, apakah pola pembelajaran mereka pada akhirnya melahirkan ilusi? Jika kosakata tempe ada pada kamus mereka, Malaides, bagaimana dengan kosakata oncom? Apakah ilusi terjadi karena otak gepeng? Oncom menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tempe bercendawan yang dibuat dari bungkil kacang, ampas kacang tanah setelah diambil minyaknya. Sering dicampurkan ampas tahu atau ampas tapioka dan dicendawankan dengan jamur oncom atau dengan ragi bulat. Apakah ada kosakata oncom di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Dan itu adalah kosakata natif. Didefinisikan sebagai berikut. Sejenis tempe yang bercendawan. Udah, itu aja. Saya mau nanya dong, apakah warganet Malaides mengenal kosakata oncom? Oh, kenal, tempe aja natif. Gitu kan ya? Apakah Anda betul-betul mengerti apa itu oncom? Kalau dilihat di definisi di kamus Anda hanya sejenis tempe yang bercendawan. Itu doang definisinya. Emang lu ngerti oncom itu apa? Udahlah, kalian tuh nggak ngerti oncom itu apa. Tapi kok kalian tulis natif? Berarti kosakata oncom ini luas dan mantap penggunaannya di Malaides. Semua orang Malaides harus tahu apa itu oncom. Kan natif, ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Ada negeri berasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya, merasa pintar suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit berjaya, padahal dia miskin budaya. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, suka menghina ke lain bangsa. Ringgit berjaya, disembah-sembah seperti dewa. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, padahal pati di Singapura. Ringgit berjaya, padahal pati di Australia. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, menjadi babu British juga Korea. Ada negara ringgit berjaya, merasa mulia padahal hina. Ada negara ringgit berjaya, suka menghina banyak musuhnya. Astagfirullah, astagfirullah. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Indonesia juga Filipina. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Brunei sampai Singapura. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, Thailand, Vietnam sampai Cambodia. Astagfirullah,